Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah tafsir dan ilmu tafsir, Ibu Aisyah Imami MPD, serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Izinkan kami dari kelompok 2 yang diketuai oleh Bapak Wisnu, NIM 2281131355 dengan anggota 1 Bapak Muhammad Amir Saripudin NIM 2281131356 dan Lediana NIM 2281131360. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Ilmu Tafsir. Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam yang isi dan maknanya sangat dalam. Namun, tidak semua ayat bisa langsung kita pahami hanya dengan membaca terjemahannya. Karena itulah, umat Islam membutuhkan ilmu tafsir sebagai sarana untuk memahami maksud dan pesan Al-Quran secara benar. Ilmu tafsir berperan menjaga pemahaman Al-Quran tetap harus dan sesuai dengan ajaran Islam. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Wisnu. Kepada Bapak Wisnu disilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Ledi. Tafsir di masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah mufassir pertama Al-Quran. Penafsiran dilakukan melalui penjelasan lisan, keteladanan perbuatan, dan persetujuan Nabi terhadap pembuatan sahabat. Tafsir pada masa ini bersifat langsung, praktis, dan aplikatif. Tidak ada perbedaan karena sumber tafsirnya satu, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian tafsir di masa sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, sahabat menjadi rujukan utama dalam memahami Al-Quran. Sahabat sangat berhati-hati dalam menafsirkan ayat dan tidak berani berpendapat tanpa dasar. Sumber tafsir oleh para sahabat yaitu yang pertama Al-Quran dengan Al-Quran, yang kemudian hadis Nabi, pemahaman dalam bahasa Arab. Tokoh penting dalam hal ini adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'bah. Kemudian tafsir di masa tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat yang belajar langsung dari para sahabat. Kemudian tafsir memulai perkembangan di berbagai pusat keilmuan, yaitu di Mekah, Madinah, Kufah, dan Basrah. Mulai muncul perbedaan corak tafsir sesuai daerah dan guru. Tafsir bil matsur masih menjadi dominan, namun tafsir bil ra'yi mulai berkembang secara terbatas. Kemudian masa kodifikasi tafsir. Tafsir mulai dibukukan dan disusun secara sistematis. Tafsir tidak lagi hanya diwariskan secara lisan. Tokoh utama yaitu Imam At-Tabari dengan karya Jami' al-Bayan. Ciri khas masa ini, tafsir ditulis berdasarkan urutan ayat, kemudian menyebutkan sanad riwayat. Masa ini menjadi pondasi kuat bagi perkembangan tafsir selanjutnya. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Amir. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wisnu yang telah menyampaikan beberapa bagian dari materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini, di mana kami akan melanjutkan apa yang menjadi bagian daripada tugas saya untuk mempresentasikan, di mana saya akan melanjutkan yaitu masa keemasan dan diversifikasi tafsir. Ada beberapa unsur di mana kita bisa melihat masa keemasan atau diversifikasi tafsir, yakni yang pertama tafsir berkembang dengan berbagai pendekatan keilmuan. Yang selanjutnya
munculnya beragam corak tafsir. Di antaranya adalah tafsir bahasa lugawi atau bahasa. Yang kedua adalah tafsir fikih atau yang berkaitan dengan hukum, terutama hukum-hukum Islam. Yang ketiga, tafsir falsafi yang erat sekali hubungannya dengan kebenaran atau ilmu filsafat. Dan yang terakhir adalah tafsir tasawuf. Yang selanjutnya, komponen berikutnya adalah tokoh-tokoh besar di masa keemasan dan diversifikasi tafsir. Ada beberapa tokoh. Dalam materi kali ini kami akan menyampaikan 3 tokoh, yaitu Ibnu Katsir yang terkenal dengan tafsir bil Ma'surnya, kemudian Imam Al-Qurtubi yang terkenal dengan tafsir hukum, dan yang ketiga adalah Fakhruddin Ar-Razi yang terkenal juga dengan tafsir rasionalnya. Komponen berikutnya adalah menunjukkan adanya keleluasaan kandungan Al-Quran. Yang selanjutnya juga tafsir di era modern. Tafsir modern hadir untuk menjawab sebuah tantangan zaman, yaitu erat sekali hubungannya dengan modernisasi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan isu-isu sosial serta kemasyarakatan. Penafsiran yang menggunakan bahasa yang lebih komunikatif merupakan bagian dari tafsir di era modern juga. Tokoh mufassirin yang membahas tentang berbagai masalah modernisasi, ilmu pengetahuan, dan ilmu sosial, yaitu Muhammad Abduh, Hamka, dan Muhammad Quraisy Shihab. Selanjutnya, tafsir tidak hanya tekstual saja, tetapi juga kontekstual. Peran dan kontribusi para mufassirin. Para mufassirin berperan dalam ilmu tafsir. Yang pertama adalah mengembangkan sebuah metode dan pendekatan tafsir tersebut. Yang kedua, menjaga kemurnian ajaran Al-Quran. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran supaya lebih relevan apabila diterapkan dalam setiap fase atau setiap era perkembangan zaman. Tafsir juga bersifat dinamis, namun tetap berlandaskan Al-Quran, Sunnah Nabi, dan kaidah-kaidah keislaman yang lainnya. Serta membuktikan juga bahwa Al-Quran selalu aktual sepanjang masa. Sejarah perkembangan tafsir menunjukkan perhatian besar umat Islam terhadap Al-Quran. Tafsir berkembang dari masa ke masa mengikuti kebutuhan umat dan mengikuti kebutuhan zaman. Perkembangan metode tafsir tidak mengubah nilai keabsolutan dari Al-Quran itu sendiri, tapi justru akan memperkaya dan menambah sudut pandang bagaimana cara kita memahami isi atau kandungan dari Al-Quran tersebut. Demikian kami serahkan selanjutnya kepada Ibu Moderator, Ibu Lediana. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wisnu dan Bapak Amir Saripudin yang telah menyampaikan presentasinya. Berdasarkan pemaparan mengenai sejarah perkembangan tafsir, dapat disimpulkan bahwa ilmu tafsir memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga pemahaman umat Islam terhadap Al-Quran agar tetap lurus dan sesuai dengan maksud diturunkannya wahyu. Sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga era modern, tafsir terus mengalami perkembangan yang dinamis, baik dari segi metode pendekatan maupun corak penafsirannya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak pernah terlepas dari konteks kehidupan manusia, melainkan selalu relevan untuk menjawab tantangan zaman. Para musafir dari berbagai generasi memberikan kontribusi besar dengan keilmuan dan kehati-hatian mereka, sehingga Al-Quran dapat dipahami secara lebih mendalam, komprehensif, dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mempelajari tafsir Al-Quran bukan hanya menjadi kebutuhan akademik, tetapi juga merupakan bekal spiritual dan intelektual bagi umat Islam dalam mengamalkan ajaran agama secara benar dan bertanggung jawab. Demikianlah
presentasi dari makalah kelompok 2. Kami mohon maaf dan menyadari bahwa dalam penyusunan makalah dan menyampaikan materi presentasi ini masih terdapat keterbatasan baik dari segi kelengkapan pembahasan, kedalaman analisis maupun cara penyampaian kami. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati memohon maaf apabila dalam makalah dan presentasi ini terdapat kekurangan, kekeliruan atau hal-hal yang kurang berkenan. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya kami di masa yang akan datang. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata dalam penyampaian presentasi dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.